Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah KBT kelas 8. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Digital Notes for Productivity, a Digital Product Business Plan, di mana untuk anggotanya di sini, ya ini ada Yaspi Mauludina, kemudian ada Firda Afrianti, kemudian ada Rehan Akbar Alhamdi, kemudian ada saya, Talita Izati Katili, kemudian ada Justin Henrico Ervanti. Untuk produk pertama kami, ya ini ada Notes Financial Tracking, di mana untuk kegunaannya sendiri, ya ini untuk tracking keuangan harian, kemudian pemisahan kategori pemasukan dan pengeluaran, kemudian pencatatan metode pembayaran melalui tunai, transfer, dan sebagainya. Kemudian untuk rekap bulanannya untuk evaluasi anggaran. Selanjutnya adalah organizational tracking menggunakan Excel. Di sini terdapat beberapa sheet template, namun di sini salah satu contohnya adalah untuk tracking dari segi project dari siklus di suatu organisasi. Tersedia goals dan juga KPI yang di achieve seberapa banyak dan seberapa persen dalam satu kali cycle. Dan ada beberapa sheets lain yang juga menunjukkan performa dari organisasi yang akan di tracking. Next, untuk produk ketiga ini adalah dalam bentuk Notion, yaitu untuk membantu jadwal perkuliahan atau mahasiswa dan juga pelajar, dinamakan college tracking, yang kegunaan utamanya itu untuk memanajemen waktu dan deadline akademik, untuk men-tracking tugas dan ujian, penyimpanan catatan yang terpusat dan terintegrasi, lalu memisahkan antara tugas akademik dan kehidupan pribadi, juga adanya sistem inbox untuk menampung ide atau tugas baru sebelum diorganisir. Next. Kemudian realita permasalahan yang dikembangkan dengan adanya bisnis, ya ini terdapat testimoni dari pembeli kami, ya ini ada dari Jesha Aurelia, di mana customer kami ini merasa sangat terbantu menggunakan Notes Financial Tracking yang sebelumnya di mana Jesha ini bingung uangnya ini habis kemana, namun kemudian menjadi lebih teratur dalam mencatat pengeluaran sehingga lebih mudah membedakan kebutuhan yang penting dan pengeluaran yang bisa dikurangi. Kemudian untuk testimoni kedua, ya di sini ada Naswa. Di sini pengguna merasa sering kewalahan dan mudah lupa ketika menghadapi banyak pekerjaan atau agenda menumpuk, sehingga dengan adanya notes organisasi tracking ini dapat membantu penyusun tugas berdasarkan prioritas, menampilkan status pekerjaan, serta memudahkan pengguna untuk memantau progres sehingga tidak bingung dan dapat bekerja lebih produktif. Kemudian untuk yang ketiga, ya ini ada Kumara Elno, di mana ini sangat membantu mengelola pemasukan dan pengeluarannya, serta dapat membuat sebuah laporan yang lebih mudah dipahami, sehingga template ini benar-benar meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangannya. Kemudian dari pertumbuhan customer sendiri, di sini kita melihat dari segi hasil penjualannya, di mana dari penjualan yang kita tracking, di situ ada financial tracking, kemudian Notion, dan juga organizational tracking. Di sini menunjukkan bahwa produk yang paling banyak terjual adalah financial tracking dengan jumlah 39,3%, diikuti dengan organizational tracking sebesar 37,5% dan Notion sebesar 23%. Sementara hasil penjualan kita lakukan mulai di tanggal 20 November sampai kurang lebih 3 minggu kemudian di tanggal ini, di tanggal 7, terdapat kurang lebih penjualan-penjualan di mana tiap harinya rata-rata terjual 4 produk. Kemudian pada pertumbuhan customer 2 ini kami menampilkan hasil pendapatan yang diperoleh hingga saat ini yaitu sebesar 825.000. Pendapatan ini kemudian kami alokasikan ke 3 bagian utama. Yang pertama itu ada beasiswa yang sebesar 24,2%, di mana dana ini kami gunakan untuk memberikan satu lisensi Canva Pro
kepada mahasiswa baru yang membutuhkan tools desain untuk mendukung perkuliahan mereka. Selanjutnya, alokasi modal sebesar 18,2% kami gunakan untuk keberlanjutan operasional dan pengembangan produk ke depannya. Kemudian yang ketiga itu sebesar 57,6% dialokasikan untuk bagi hasil sesuai kesepakatan. Distribusi pendapatan ini kami lakukan agar bisnis tetap berkelanjutan sekaligus memberikan dampak sosial melalui pemberian beasiswa desain kepada mahasiswa yang membutuhkan. Selanjutnya untuk implikasi penjualannya adalah yang pertama bahwa produk utama kita didominasi oleh Dodge Financial Tracking dan Organizational Tracking yang bersama-sama itu merupakan lebih dari 70% dari total penjualan. Ini menunjukkan bahwa pasar kita itu mahasiswa itu lebih tertarik kepada pengelolaan keuangan dan organisasi. Selain itu, eh, Dodge Notes yang saat ini ada itu bisa kita anggap sebagai produk pendukung ya, dengan kontribusinya 23,2%. Jadi ini untuk memperluas pilihan bagi market sehingga dia bisa memilih produk eh, template yang ada di perusahaan ini. Selanjutnya untuk strategi penjualannya artinya fokus pada produk unggulan yaitu yang financial template dan organizational tracking template. Lalu kita juga bisa memberikan bundle offering, menawarkan paket produk dengan menggabungkan misalkan dengan financial template dengan Notion dan juga terus mendalami retensi pelanggan dengan pertumbuhan pelanggan yang cepat, eh, adanya update template dan dukungan-dukungan setelah post sales itu akan sangat membantu untuk menjaga loyalitas pelanggan. Untuk kedepannya potensinya bisa meninjau ulang tentang Dodge Notion dan juga mempertimbangkan untuk mengembangkan varian baru berdasarkan kebutuhan pelanggan. Next, untuk rencana pengembangan bisnis untuk di jangka pendeknya, untuk di 8 minggu, week 1 sampai 2 itu ada fase fiksasi dan initial sales, produk jadwal kuliah dan task tracker. Lalu di week 3 dan 4 itu ke fase iterasi dan rilis produk personal budgeting. Untuk week 5 dan 6 itu fase agresif dan bundling. Week 7 dan week 8 adalah fase evaluasi dan ekspansi scale up. Dan sedangkan dalam jangka panjang atau dalam 4 tahun, itu di fase 1 atau tahun ke 1 sampai 2 itu didominasi oleh niche and komunitas. Maksudnya ini adalah berfokus kepada menguasai pasar mahasiswa dan membangun passive income. Dan tindakannya itu seperti ekspansi varian template seperti template untuk skripsi, magang, CV, lalu jual ke pasar global misalnya dari via Etsy, lalu bangun juga basis komunitas loyal di Discord atau Telegram. Lalu ke fase 2 di tahun ketiga dan 4 ini masuk ke edukasi dan B2B. Jadi di sini fokusnya itu untuk meningkatkan margin keuntungan lewat produk edukasi dan kerjasama institusi. Contohnya adalah building produk dengan e-course atau webinar dan ditambahkan dengan template premium. Juga kerjasama B2B, misal membuat starter kit resmi untuk mahasiswa baru di kampus, dan juga program afiliasi untuk marketing yang otomatis. Sedangkan di fase ketiga, di tahun 5 sampai 8, ini udah fokus ke transformasi digital penuh pada aplikasi software as a service atau tech pivot /SaaS, yang dimana tindakan konkretnya ini melaunching .app dalam fitur mobile atau web dengan fiturnya yang otomasi dan juga mengubah model bisnis ke subscription atau langganan, juga menjadi integrasi fitur karir atau job connector. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.